Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai macam program, salah satunya adalah program makanan bergizi di sekolah. Pemberian makanan bergizi di sekolah adalah kegiatan untuk memberikan edukasi dan makanan sehat kepada siswa. Tujuannya agar siswa lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat. Berkaitan dengan hal itu, Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis atau MBG pada Jumat 28 Februari 2025. Dengan mengusung tema Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia, kegiatan sosialisasi ini diadakan di Desa Wisata Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dengan dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu Budaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kebahagiaan, kelancaran. Pada tanggal 28 Februari 2025 bertempat di Aula Desa Wisata Kranggan, Gurah, Kabupaten Kediri, kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja dengan tema Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia antara Badan Gizi Nasional Republik Indonesia dengan Komisi 9 DPR RI yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Nur Hadi SPD. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9, Husnul Arif Esos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Alfian Ihwalul Rizkia, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Muhammad Halim SEMSI, analis media promosi dan kerjasama BGN, Dr. Ika Chandra Kusuma, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri.
Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program makan bergizi nasional atau MBG untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program MBG secara resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di tanah air. Upaya pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan. Uji coba hingga sosialisasi program Presiden Prabowo Gibran tak pernah lepas dari perhatian masyarakat. Insya Allah tahun ini ada yang namanya program makan bergizi gratis. Niki damel sinten, damel anak-anak kita. Damel generasi kita yang akan datang. Nah, supados mangke mboten stunting, mboten awake mboten kuru ngapunten mengke dikinten cacingan. Nah, iku ngoten. Nah, insya Allah harapannya ke depan di tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Nah, monggo datang mriki wonten bapak-bapak yang luar biasa. Mangke selain panjenengan cair, insya Allah mangke panjenengan pikanto ilmu ingkang kathah. Nah, sak mangke ilmu niku saged disosialisasiaken dateng lingkungan panjenengan, dateng masyarakatnya panjenengan. Nah, ini presiden kita punya program kerja 5 tahun namanya Astacita. Yang terkait dengan badan gizi itu ada di poin 2, 3, 4, dan 6. Jadi badan gizi ini kaitannya dengan Astacita adalah menciptakan swasembada pangan, terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, serta membangun dari desa. Makan bergizi gratis ini dengan dibentuknya dapur-dapur untuk pemenuhan gizi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kenapa bisa gitu? Karena ini akan memberdayakan sumber daya yang ada, seperti anak-anak kita yang baru lulus kuliah S1, akuntansi, ekonomi, atau ahli gizi. Dan nanti kepala dapurnya yang disebut SPPG itu adalah S1, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Itu direkrut oleh Badan Gizi Nasional. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi Badan Gizi Nasional ini berdiri atas dasar peraturan Presiden RI nomor 83 tahun 2024. Jadi Bapak Ibu ini yang melantik kepala badan adalah Pak Jokowi pada saat itu. Jadi diteruskan oleh Pak Prabowo. Ya, dan Pak Prabowo ini sangat concern untuk anak-anak kita, penerus kita. Baik, ini tujuan umumnya. Jadi tujuan umum meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran. Tadi yang saya sampaikan adalah kelompok sasaran pendidikan dan non pendidikan. Dengan tujuan khusus ada 4. Tujuan bidang gizi, tujuan bidang pendidikan, tujuan bidang kemiskinan, dan tujuan bidang ekonomi. Nah, ini program makanan bergizi tingkat nasional 2025. Jadi Badan Gizi Nasional ini punya program di 2025 akan membangun 5.000 satuan pelayanan, 5.000 satuan dapur. Saat ini sudah ada tadi di Kres. Tadi pagi kami sudah ke sana, sudah bertemu dengan SPPG-nya dan juga mendampingi Pak Nur Hadi. Yang akan dibangun oleh Badan Gizi Nasional adalah 1.542 unit. Yang dibangun oleh swasta, yayasan sebanyak 3.458 unit. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai uang lebih banyak, modal, bisa masuk ke websitenya Badan Gizi Nasional untuk mendaftar menjadi mitra BGN, Badan Gizi Nasional. Di setiap dapur itu ada yang saya sampaikan tadi ahli gizi. Jadi mereka sudah menakar per hari itu gizinya
proteinnya, lemaknya, karbohidratnya itu harus terpenuhi seperti ini. Jadi kami itu sudah punya standarisasi, nggak sembarang ngasih makan, nggak sembarang ngenyangin, tapi harus anak-anak ini sudah terpenuhi gizinya. Makanya kami merekrut putra-putri daerah yang ahli gizi itu untuk membantu mensukseskan program ini. Ya, ini gambar makan bergizi seimbang. Ya, paling gampang Bapak Ibu lihatnya di piringnya dibagi seperti ini. Ya, ini saya bawakan piringnya. Lah, ya. Jadi bukan hanya gambar Bapak Ibu, tapi saya bawa piringnya, tempatnya makan. Jadi yang paling gampang, yang seimbang itu piringnya ini dibagi dua dulu, ya. Kemudian dari dua ini, 2/3 isinya bahan pokok. Bahan pokok itu seperti nasi, bisa ketela, bisa jagung dan sebagainya. Kemudian yang 2/3 yang lainnya ini isinya sayur-sayuran, ya, lauk sayur. Kemudian yang 1/3 ini adalah protein, ya, bisa protein hewani, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah buah-buahan. Saya bukakan ya ibu-ibu, nggih. Nah, gambarnya ini kosong, Bu, ya. Gambarnya seperti ini kira-kira kalau bagi, ya. Jadi ini seimbang. Kalau nanti ini terpenuhi semua, ada 4 unsur di sini, berarti makanan Bapak dan Ibu sudah seimbang. Ditambah dengan cuci tangan, ditambah dengan aktivitas fisik, pemantauan berat badan, batasi garam, gula dan lemak, dan minum air putih. Oke, lanjut. Nah, kita bahas satu persatu. Aja. Hal yang terpenting pertama adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kalau Bapak dan Ibu jumpai di tempat kita, ya nasi itu loh Bu. Ya, nasi itu bagian dari karbohidrat. Tapi ternyata karbohidrat itu ada 2. Karbohidrat yang sifatnya kompleks dan karbohidrat yang sederhana. Ya, yang bagus yang mana? Yang karbohidrat kompleks. Contohnya apa kompleks itu? Gandum, ya, oatmeal, jagung, ketela, itu yang bagus, ya. Nah, yang karbohidrat sederhana contohnya apa? Tepung dan nasi, itu yang harus banyak dihindari, ya. Dikurangi Bapak Ibu. Ya, beras yang bagus lebih bagus mana? Beras pakai beras yang merah, ya, gitu. Jadi yang penting sekarang ini adalah kita harus perbanyak konsumsi makan karbohidrat yang kompleks. Bagaimana dengan protein? Protein bagus semua, ya, kecuali ada indikasi bahwa sakit ginjal, ya itu beda lagi. Tapi kalau protein semuanya bagus. Ada 2 macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nabati tahu ya Bapak Ibu ya, bendino maem ya. Napa niku? Tahu, tempe itu adalah protein nabati. Protein hewani ada di ikan, ayam, telur, daging yang tanpa lemak. Dagingnya jangan banyak lemak. Lemak itu apa? Gaji itu Bu. Nggih, nek gaji ya kan itu berbahaya sekali ya. Gitu. Ini protein. Protein ini fungsinya penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel imun. Ya, ini protein ya. Karbohidrat sudah, protein. Yang berikutnya apa? Lemak. Nah, ini buah dulu. Buah dan sayur sangat penting, makanya tadi dalam gizi seimbang harus ada sayur dan buah. Jangan pilih-pilih dengan buah, kecuali kalau memang tidak boleh makan buah-buah tertentu. Contohnya pada orang kencing manis, ya jangan pilih duren, ya, jangan pilih rambutan, jangan pilih kelengkeng, ya itu terlalu manis untuk orang yang kencing manis. Tapi kalau enggak, silakan buah apa saja. Sayur bebas, ya. Enggak ada Pak, saya enggak boleh makan sayur yang warnanya hijau. Enggak ada, boleh bebas sayur itu ya. Itu. Konsumsi minimal 5 porsi, 5 porsi minimal 5 sendok. Lanjut. Nah, ini yang penting juga adalah kita harus batasi gula, garam dan lemak. Rumusnya gampang, 4-1-5. Berapa Bu? 1-5. 4 apa? 4 itu pembatasan gula, maksimal 4 sendok. Itu yang ada dalam minuman kita dan ada dalam makanan. Ya. Jadi kalau kopi pagi sudah 2 sendok,
kopi sore 1 sendok saja, kan sudah dalam makanan juga. Ya, tidak boleh lebih dari 4 sendok. Itu untuk gula. Untuk garam tidak boleh lebih dari 1 sendok. Sendoknya sendok apa, Bu? Sendok teh, jangan sendok makan. Ya, nah, sendok makan gede nanti ya, wasin nanti ya, darahnya tinggi langsung naik terus. Ya. Minyak, lemak sama 4 sendok. 4 sendok ini sama yang dibuat goreng sama yang dibuat ada di dalam makanan ya. 4, 1, 5. Diingat ya Bu ya, 4, 1, 5 ya. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah minum air putih ya. Berapa kebutuhan air putih sehari? Minimal 8 gelas ya, minimal. Lebih boleh? Boleh ya. Asal gak kelompok kene Bu, Bapak, ya, boleh ya. Ini untuk apa? Supaya pencernaan kita menjadi lancar dan tubuh kita tidak kekurangan cairan. Baik, yang pertama sing gampang dulu ya. Berapa menit kita harus berolahraga setiap hari? Cepet-cepetan. 30. Mangga Pak, satu lagi. Masih ada lagi Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, tapi pertanyaannya makin sulit ini ya. Ya. Berapa porsi kita harus membatasi gula, garam dan lemak? Ibu ini. Yang 4 itu apa, Bu? Terus? Yang 5? Iya, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah dari paparan dari awal kita insya Allah semuanya sudah bisa menangkap poin-poinnya tentang program makan gratis bergizi seimbang lebih sempurnanya. Kemudian pertanyaan dari kami, karena kami berangkat beberapa orang dari Desa Paron dan sepakat untuk menanyakan itu. Pertanyaannya begini Bapak, program makan gratis yang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Presiden Haji Prabowo yang kami banggakan itu diberikan setiap harikah atau seminggu sekalikah atau 1 bulan sekalikah? Kiranya itu yang kami pertanyakan. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang tadi Pak, masalah jenuh sampai tidak jenuh. Ini untuk menghilangkan kejenuhan Pak ya. Kan gitu Pak ya. Kalau menghilangkan kejenuhan ya gini Pak, banyak sekarang yang lemak tak jenuh itu sama lemak yang jenuh loh Pak. Wangel Pak beda nih Pak kula. Soalnya nggih pripun nggih. Wakeh Pak rumah kula sing niku. Lah niku cara sing penak niku sing lemak tak jenuhi nggih napa ngoten lho Pak. Ben temu ndak jenuhe ngoten lho Pak nggih niku. Terima kasih. Jadi yang pertama masalah tape ya Pak ya. Tape itu ya enak ya Pak ya. Ya, memang tadi ketela saya katakan mengandung karbohidrat yang kompleks, karbohidrat baik. Tetapi ya setelah ketela itu diragi berubah jadi alkohol ya. Jadi kalau alkohol itu juga salah satunya mengandung gula. Ya, gula itu masuk menjadi karbohidrat yang sederhana yang langsung diproses oleh tubuh. Jadi pada orang yang diabetes atau kencing manis jangan berani-berani makan tape, gulanya pasti naik. Ya karena dia mengandung alkohol yang sangat tinggi gula. Nah, ini yang penting. Tadi supaya bagaimana yang jenuh menjadi tak jenuh ya. Tidak bisa Pak, sudah ada pembedaan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Tetapi Bapak Ibu bisa memilih ya. Contoh lemak tak jenuh contohnya ikan ya. Ikan itu baik ya. Makanya kalau memang
disuruh milih antara daging yang berlemak dan ikan, pilihlah ikan. Karena ikan itu mengandung lemak tak jenuh yaitu omega 3 yang bagus sekali untuk kesehatan. Buah apokat, kacang-kacangan itu mengandung lemak tak jenuh. Yang sangat berbahaya saya katakan tadi, minyak sawit, minyak kelapa itu berbahaya. Ganti dengan minyak zaitun. Bahwa presiden kita itu ingin memberikan makan bergizi itu setiap hari, Pak. Bahkan di media kemarin Kepala BGN Pak Dadan, Dr. Dadan itu menyampaikan di bulan puasa bahkan akan tetap diberikan. Jadi memang itu rencananya untuk setiap hari. Mudah-mudahan ini program terus berlanjut ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu itu enggak lagi menyediakan makan pagi minimal atau siang untuk anaknya. Terjawab ya Pak? Ya, terima kasih. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi dalam kesempatannya menyampaikan mengenai program MBG yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nur Hadi juga mengungkapkan bahwa program MBG ini akan berkolaborasi dengan petani, peternak, nelayan, dan juga UMKM lokal. Ada yang kemudian informasi yang sudah jenengan dapatkan, sehingga nantinya ketika jenengan wangsul dugi acara meriki ditangleti yogane jenengan paham. Ingkang gadhahi yoga tasih SD, SMP, SMA. Pak, kapan? Kok gak entuk-entuk ning nggone desaku. Nah nanti jenengan paham. Sementara ini sepemahaman saya Kabupaten Ngiri masih ada 3, Kayen Kidul, Pare sama Kras. Leres ya Pak ya? Ya, Kayen Kidul, Pare sama Kras. Papar belum beroperasi. Iya, Pare, iya Kecamatan Pare. Di salah satu pondok yang ada di ini. Fa insya Allah nanti semakin bertambah. Semoga nanti lekas bisa berada di Kecamatan Gurah dan Kecamatan Ngasem. Nah, ternyata Bapak Ibu, salah satu penyebab orang Jepang sekarang gagah pidekso dhuwur-dhuwur tinggi-tinggi, salah satunya adalah program makan bergizi. Di Jepang program seperti ini makan bergizi gratis itu sejak 1957. Tahun 1957 ketika ya kita masih Orde Lama. Alhamdulillah perubahan terjadi, sekarang Jepang seperti itu. Jadi badan besar, tinggi besar itu juga belum tentu karena keturunan atau faktor gen. Jenengan menawi mirsani enten sing bapake nun sewu rada cendhek terus anake dhuwur, enten mboten? Ha, saged ugi niku karena asupan gizi. Lumayan nggih disertai dengan gerak atau olahraga. Nah, Bapak Ibu semua, selain untuk menambah postur tubuh, asupan gizi itu juga menambah tingkat kecerdasan anak, Bapak Ibu. Menambah napa? Tingkat kecerdasan anak. Kenapa kecerdasan ini penting? Kalau Indonesia nanti tahun 2045, putra-putra jenengan, putu-putu jenengan tumbuh kembang, pinter-pinter, cerdas, sehat-sehat, Indonesia niku mesti saya maju. Karena apa? Kalau masyarakatnya cerdas, pinter-pinter, nuwun sewu, mboten gampang dihapusi Bapak Ibu. Contoh, saat ini dihapusi nun sewu nggih niki Pertamax dioplos kali Pertalite. Nggih. Ini kenapa nuwun sewu? Karena jumlahnya orang pinter itu terbatas. Sing cerdas-cerdas niku terbatas.
dihapusi orang ngerti. Tapi ini kalau nanti masyarakatnya saya pinter, saya cerdas, sulit dibohongi. Bahkan Pak Mahfud MD yang pada waktu Presiden Pak Jokowi, Pak Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam, beliau menyampaikan penelitian dari BIN, dari beberapa ahli, bahwa seandainya tambang niku mboten dikorupsi, niki namung tambang tok, mboten perikanan, mboten kelautan, mboten pertanian, tambang tok, emas, perak, besi, nikel, tembaga, batu bara dan lain sebagainya, timah, niku lek mboten dikorupsi, dikelola dengan baik, hitung-hitungannya satu warga negara, bukan satu kakak, satu warga negara itu bisa mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan. Lek cerdas niku contohnya pripun Pak Nur, wis gak patek enek sing lulusan SD. Gak patek enek sing lulusan SMP, SMA napa malih, jarang-jarang. Kebanyakan lulusan S1, S2, S3. Kenapa? Pinter-pinter sekolah dhuwur-dhuwur. Bahkan tiang Jawi, tiang Gurah dan sekitarnya, nggih, pokoknya wong Kediri niki piantune luar biasa, orang tua lebih luar biasa. Contoh, banyak orang tua sing wani rekoso kangge mulyane anak. Leres mboten? Wani rekoso sing penting iso mbayari kuliahe anak. Leres mboten? Itu luar biasa. Dawuhipun para yai, warisan yang terbaik untuk anak cucu kita bukan tanah, bukan sawah, tapi ilmu alias pendidikan. Pun ngantos ping pisan 50 lho, ping 3 ya. Geseke 1 2 3. Matur nuwun Pak Nur, cair. Maknyes. Tepuk tangan untuk kita semua. Selain itu, Nur Hadi juga menceritakan terkait kunjungannya di pagi hari sebelum kegiatan sosialisasi Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Dapur MBG Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Dalam kunjungannya itu, Nur Hadi memantau untuk memastikan semua peralatan dapur dan sarana distribusi sudah siap untuk beroperasi, agar percepatan dari program MBG ini segera terwujud dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia di tahun 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Programnya tentang makan bergizi gratis. Hal ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan ini bukan suatu hal yang sangat inovatif dari pemerintah saat ini, yang dimana sasarannya adalah anak-anak generasi kita, anak-anak penerus kita. Jadi 2045 itu sebagai Indonesia Emas, insya Allah dengan makan gratis ini yang bergizi akan terlaksana. Kita tunggu tidak sampai 20 tahun, tapi 10 tahun insya Allah akan sudah terlihat hasil dari makan bergizi gratis ini. Program ini sangat bagus untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya tentu selain memberikan asupan gizi kepada anak, ya juga tentunya ini meringankan beban orang tua, ya. Terus anak
anak-anak juga makin semangat belajar. Guru-guru juga begitu menyatakan bahwa kalau siang itu biasanya anak-anak itu mulai ngantuk, tapi setelah dapat makan bergizi gratis semangat lagi belajarnya gitu ya. Nah, efek domino positif yang diperoleh oleh masyarakat dari semakin banyaknya berdiri dapur makan bergizi gratis atau SPPG ini adalah kearifan lokal ini semakin berjalan ya. Khususnya roda ekonomi tingkat lokal di kota maupun kabupaten. Jangka panjangnya di 2045 menuju 100 tahun Indonesia merdeka ya, dan Indonesia sejahtera ini akan semakin realistis untuk diwujudkan ya. Indonesia benar-benar menjadi negara maju yang benar-benar maju, tidak hanya slogan saja, tapi diiringi dengan kesejahteraan masyarakat yang baik. Sekaligus juga akan muncul generasi-generasi berkualitas, sehat dan cerdas luar biasa. 1, 2, 3. Makan bergizi gratis, mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Matur nuwun Pak Nur, cair, manyas. Tepuk tangan untuk kita semua.